Saya mulai berpikir kayaknya cita-cita saya salah, bukan jadi dosen ya. Jadi kepala desa enak ya. Tapi harus dikohot gitu. Harus dikohot. Tapi begitu kita cek PT LTI ini ternyata perusahaan baru 2024, di ujung 2024 bahkan. Setiap bagian yang Anda permainkan hutannya akan menimbulkan dampak banjir. 20 juta hektar itu Mas Win, menurut penelitian teman-teman lembaga lingkungan, saya tidak sebut nama, itu lebih luas dari Pulau Jawa. Pulau Jawa hanya 13 juta hektar, sak Pulau Jawa ini. Nah ini 20 juta hektar. Apalagi begitu Presiden bertemu 8 pengusaha besar, yang salah satunya diduga berkaitan dengan pagar laut itu, sebenarnya cerita udah selesai nih. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Masih melanjutkan dengan tema besar bulan Ramadan dan upaya untuk kemudian mengisi bulan ini tidak hanya dengan sekedar ritual-ritual keagamaan pada umumnya, tapi juga membaca fenomena sosial, fenomena hukum dan politik di Indonesia dengan semangat untuk membangun, ya kalau istilahnya beberapa teman itu kesalehan sosial gitu ya. Hingga kemudian kita mengisi dan memaknai bulan Ramadan ini dengan membangun kesadaran kritis terhadap apa-apa yang sedang terjadi di negara ini. Kali ini kami coba untuk menggali salah satu aspek, yaitu aspek pelaksanaan dan praktek hukum di Indonesia yang rasanya masih begitu amburadul, masih sama sekali tidak mencerminkan praktek hukum di masyarakat yang seharusnya begitu tinggi tingkat religiositasnya, seharusnya kepatuhan terhadap nilai-nilai, kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama yang begitu luhur, mengajarkan kita banyak hal tentang kejujuran, anti korupsi dan sebagainya, itu tidak terjadi gitu. Nah, untuk memahami itu kami mengundang salah seorang sahabat Ruang Dialektika, karena narasumber ini salah satu yang paling sering juga kami undang ke sini. Terima kasih Bung Ferry Amsari. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Sudah beliau baru diundang dengan tema yang sama rasanya dari teman-teman di UGM. Bahkan salut sekali dengan teman-teman UGM setelah mengundang siapa Pak Anies Baswedan dan banyak dikecam, masjid kok dipakai untuk ngomong politik kan gitu katanya gitu ya. Iya, Pak Ganjar juga diundang. Pak Ganjar juga. Ramai juga. Yang itu kemudian Huda Ferry salah satunya yang kemarin juga diundang untuk mengisi Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus Gajah Mada itu. Nah, kami sedikit meminta bocorannya gitu ya. Kemudian beberapa hal itu menarik dan menggugah rasa ingin tahu kami sebenarnya juga terkait dengan tema Ramadan dan praktek hukum di Indonesia ini. Saya mulai dengan ini dulu, tapi saya mulai dengan kegaduhan lain yang biasanya memang diciptakan Bung Ferry di ruang hukum di Indonesia. Orang asik-asik sedang retreat kok dilaporkan ke KPK ini bikin repot aja ini. Ini apa? Masalahnya apa? Mereka salah apa? Mereka harus dilaporkan ke KPK ini sedang main tentara-tentaraan di Magelang ini. Jadi sebenarnya ya kami hanya ingin publik tahu bahwa dalam penyelenggaraan negara itu harus taat azas gitu ya, taat hukum. Baik itu hukum tata negara, hukum administrasi negara dan lain-lain. Nah, kami melihat proses retreat ini banyak kejanggalan, Mas Win. Satu, kalau dibaca undang-undang pemerintahan daerah, retreat yang dimaksudkan di dalam undang-undang itu bukan pendidikan semi militer. Ya. Dan kalaupun kita mau fair ya, apa yang dilangsungkan di Magelang gitu ya, itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Contoh misalnya, untuk pembinaan dan pendidikan gubernur, pemerintahan provinsi, itu betul dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Tapi menurut ketentuan yang sama bahwa pembinaan dan pendidikan untuk kabupaten dan kota, pemerintahan kabupaten dan kota dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah ini digabungkan. Ya, ya. Jadi tidak sesuai undang-undang. Kayak ada tabiat bagi saya di pemerintahan Pak Prabowo. Undang-undang ini langgar saja lah, gitu ya. Tabrak aja, begitu ya. Saya bisa cerita banyak soal tabrakan hukum yang dilakukan pemerintahan Pak Prabowo. Nah untuk retreat itu menabrak konsep pembinaan dan pendidikannya. Tidak ada semi militer. Ini ada semi militer, katanya mana ada semi militer. Loh dari bajunya aja udah ketahuan gitu ya. Nah yang ketiga soal anggaran. Kalau tidak dikritik oleh publik kemarin bahwa tidak benar penggunaan ini APBD, tidak akan ditarik ke APBN gitu ya. 13 miliar, bahkan konon kabarnya masih banyak tanda tanya dalam penggunaan mata anggaran itu. Nah, itu yang ketiga. Keempat, soal penunjukan lembaga Pelaksananya ya. pelaksananya, IO-nya, PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI. Awalnya karena namanya Tidar, kita menduga perusahaan PT yang Tidar-Tidar ini kan udah lama. Tapi begitu kita cek PT LTI ini ternyata perusahaan baru 2024, di ujung 2024 bahkan. Nah kalau kita punya cara berpikir hukum dan politik yang wajar ya, yang tidak tersesat kemana-mana, ini sudah aneh nih. Apa acara besar, bukan main-main yang hadir, bukan kaleng-kaleng semua tuh. Ya, ya. Gubernur, bupati dan wali kota, dihadiri presiden, wakil presiden, dan hampir seluruh menteri. IO-nya baru. Kalau bicara pengadaan barang dan jasa, Mas Win, tanda tanya bukan kecil tuh, besar itu tanda tanyanya. Nah, oleh karena itu, untuk tidak bersuuzon terhadap berbagai praktik penyelenggaraan, maka sebagai warga negara yang baik kami lapor. Mas Win, nggak mungkin tidak kami lapor itu. Dosa nanti tidak hanya di dunia, di akhirat dipertanyakan. Anda baca undang-undang tapi kok nggak Anda laporkan Ada sesuatu yang melenceng di depan mata. Nah bukti bahwa apa yang kami lakukan itu didengar. Nah, ini positifnya ya, didengar oleh penyelenggara negara. Edisi kedua akan dilangsungkan di Jakarta. Minimal tempat sudah dibenahi itu kan. Pertanyaannya lagi apakah yang lain juga akan dibenahi. Soal pola pendidikan semi militernya atau tidak. Dan apa perlunya konsep ini di tengah rencana efisiensi, Mas Win. Kita disuruh efisiensi, mereka nggak efisien gitu ya. Nah kan sebenarnya Pak Wamen sudah mengatakan ini rencana mengefisiensikan pola pembinaan dan pendidikan pemerintah di daerah yang selama ini terpisah-pisah di berbagai tempat, terutama di hotel yang mau kita gabungkan. Kami mengusulkan ada berbagai cara untuk lebih efisien. Pakai Zoom misalnya. Zoom selesai urusan. Nah itu kenapa kemudian tidak jadi alternatif kalau mau bicara penghematan. Jangan perut publik disuruh menahan lapar, ya, ditaruh batu kalau di zaman Rasulullah kan. Mereka pesta pora. Sementara yang lain makan besar-besaran. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Saya tidak juga melihat ya praktik retreat menteri sebelumnya itu menghasilkan wajah penyelenggara pemerintahan yang baik. Wah ada yang marah-marah, ada yang mukulin ini dan segala macam. Jadi sepertinya bukan soal retreat ini yang mampu membina, tapi bagaimana relasi pemerintahan pusat dan daerah betul-betul profesional. Tidak kemudian seolah-olah profesional, tapi di balik layar semua yang unprofessional conduct terjadi begitu ya. Kayak ini teman-teman ya, media dan teman-teman NGO ya melihatnya sangat sederhana. Di retreat di Magelang itu di tempat yang katanya banyak teman-teman militer dibina, menjelang retreat itu berdatangan berbagai tim sukses kepala daerah. Oh gitu. Oh di bawah, mereka tidak boleh naik ke atas, tapi di bawah itu semua
ini efisiensi apa-apaan ini ya. Jadi sudah ada tim advance-nya Di gitu ya advance untuk sudah mempersiapkan ada dan nanti ya bosnya banyak mau datang itu. bos mau datang. Itu bagi kita tanda tanya besar yang menurut saya bukan karena kita tidak ingin pemerintah berjalan baik, kita malah sangat ingin dan memastikan itu salah satunya agar retreat itu pun harus benar. Saya akan meng-highlight poinnya Bung Ferry tadi bahwa pemerintah hari ini ada kecenderungan untuk udah tabrak aja, udah dilanggar aja. Ada Karena yang banyak kemudian betul. kan itu kan salah satu ya rasanya juga ini tanggung jawab Bung Ferry dan teman-teman yang waktu itu menyusun Dirty Vote memperkenalkan konsep legalisme Hmm, yang itu kemudian pemerintah asalkan ada dasar hukumnya hmm. udah lakukan aja meskipun dasar hukumnya dibuat tergesa-gesa, custom made sesuai dengan apa yang mau dilakukan atau yang lebih vulgar lagi ya udah nanti kalau nggak ada yang protes kok nggak ada masalah kan gitu kan. Nah dengan kemudian kecenderungan pemerintah baru yang rasanya mewarisi giroh dari pemerintahan yang sebelumnya, harapan kita untuk kemudian ini ada perbaikan dari mana ini Bung? Haus saya. Pertanyaannya berat. Minum dulu boleh. Baru 2 pertanyaan sudah kehausan ini Bung Ya Ferry. karena soal tabrak-tabrak hukum ini banyak yang menarik, Mas Win, belakangan ini. Misalnya contoh tabrakan hukum yang dilakukan terkait Mayor Teddy, Letnan Kolonel sekarang. Itu menurut Undang-Undang TNI ya, Undang-Undang 34 itu. Tidak boleh prajurit aktif menjabat di sekretaris kabinet. Pasal 47-nya clear itu. Apa saja jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit aktif. Tidak termasuk sekretaris kabinet. Melanggar berarti. Apa yang dilakukan pemerintah? Keluarkan Perpres yang menyatakan Seskap sekarang berada di bawah Seksmil. Sekretaris Militer Presiden, Sesmilpres. Itu bagi teman-teman yang belajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tertawa sekaligus menangis. Hierarki undang-undang itu ya? Ya, apa yang dilakukan pemerintah? Karena ini melanggar undang-undang, mereka mencari cara pembenaran bahwa Seskap dapat diisi oleh prajurit aktif. Ditaruh di Sesmilpres yang ada di beberapa jabatan menurut undang-undang boleh diisi oleh prajurit. Tapi kan lucu bagi kami yang belajar HTN. Seskap ini adalah salah satu koordinator kabinet para menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah sekarang dipindah seolah-olah Sesmilpres lebih tinggi dari Seskap dan di bawahnya ada kabinet-kabinet. Kan jadi tabrakan. Logika saya nggak ketemu tuh. Ini harusnya diisi oleh pejabat setingkat menteri, sekarang di bawah Sesmil. Jadi ada logika yang ditabrak hanya untuk kemudian upaya pembenaran gitu ya. Tapi lucunya meskipun dijawab oleh Kasat, dijawab oleh berbagai orang istana dan segala macamnya bahwa ini sudah berubah polanya, tapi mereka kan belum menjabat. Belum menjawab bagaimana nasib kepala Bulog gitu ya. Jadi ini sudah dijawab, kepala Bulog tidak sesuai dengan undang-undang TNI. Nah, apalagi cara mereka untuk membuat ini diperbolehkan, apalagi yang engkau ingin lakukan gitu ya. Nah, ini problematika yang menurut saya cara berhukum yang asal bunyi ya, asal laksanakan, tetapi tidak lihat dulu peraturannya. Nah, ini agak banyak nih terjadi selama pemerintahan Pak Prabowo yang harus saya bolehlah diteliti banyak orang ya, bahwa ini khasnya dari pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo ya, mencoba mengakali peraturan perundang-undangan, tidak berpatok kepada undang-undang dasar dan semangat original intent dari ibu dan bapak bangsa kita. Nah, itulah akibatnya yang membuat kita mau sedih, iya, tapi tertawa ya juga. Kenapa? Kok caranya norak ya, gitu ya. Tidak kemudian dengan cara-cara yang benar, gitu. Kan banyak pola ya. Kalau memang Pak Teddy itu penting, gitu ya, ya kan bisa dipilih jadi apa, gitu ya. Ya, ya. Kenapa harus Di posisi di itu. posisi itu?
agar kita tidak suka-suka melanggar undang-undang. Nah, saya melihatnya memang ini main tabrak saja ya. Nggak, yang awam ini jadi membingungkan itu gini, Bung. Oke, mereka bisa gitu ya dalam prakteknya. Hmm. Tetapi apakah tidak ada di pemerintah di sistem ketatanegaraan kita ini ya semacam safety valve-nya atau pengaman ketika seorang pemimpin itu suka-suka seperti itu melakukan Hmm. kebijakan yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Sanksi atau yang secara kenegaraan itu memang disiapkan untuk mengantisipasi kalau terjadi seperti ini. Beda interpretasi mungkin bisa diterjemahkan, tetapi harusnya kan ada pemutus yang mengatakan bahwa ini salah, ini melanggar, dan ketika melanggar Ya, konsekuensinya apa gitu loh. Karena kalau tidak ada itu, ya lagi-lagi ya. paling direweli Bung Ferry aja gitu kan. Jadi sebenarnya sistem tata negara itu kan sudah punya posisinya masing-masing ya. Berjalan agar kemudian saling cross check ya. Checks and balances ya, saling menyeimbangkan. Nah, untuk kerja-kerja presiden sebenarnya kan ada di lembaga legislatif ya kontrolnya. Nah, ini dampak gara-gara koalisi dibuat brutal ya. Sehingga suara publik mempertanyakan kenapa pemerintah tidak menjalankan undang-undang dengan benar tidak muncul di parlemen. Tapi di mana Mas Win? Dari viralnya publik mempertanyakan ketidakbenaran itu, barulah negara berpikir harusnya ada suara publik di parlemen gitu ya, yang harusnya muncul. Kok Anda sebagai eksekutif kerjanya begini? Anda tidak baca undang-undang? Kok setelah orang kritik baru Anda perbaiki? Kayak teringat di tengah jalan langsung belok begitu ya. Nah, ini kan tidak bisa negara berjalan seperti itu aja Mas Win. Harus dengan hati-hati ya. Dengan seksama bahasa lamanya ya. Untuk menjalankan ketatanegaraan. Nah, bagaimana dengan potensi kekacauan seperti ini ketika eksekutif dan legislatifnya berupaya menjadi sekondan politik ya. Sudah satu nafas. Satu nafas merusak ya. Saling mengabaikan kerja-kerja yang salah. Bagi saya ya harus ada lembaga judikatif yang benar gitu ya. Kan ada banyak yang parah tuh relasi eksekutif dan legislatif. Tanpa menyebut nama ya Mas Win, ada wakil ketua DPR jelas-jelas legislatif tapi ikut mengumumkan kabinet ya. Ada wakil ketua lembaga legislatif ya mempermasalahkan kinerja menteri dalam soal tabung gas ya dan menyatakan sesuatu kerja menteri itu salah karena itu bukan perintah presiden. Kok seolah-olah jadi menteri pula atau jadi eksekutif pula padahal dia lembaga legislatif. Jadi agak aneh cara berpikir ini bagi saya, seolah-olah orang yang menyelenggarakan ketatanegaraan kita tidak tahu porsi masing-masing. Nah, katakanlah mereka tidak paham, tidak tahu, maka tugas yudikatif lah membenahi mereka. 9 hakim konstitusi yang dinyatakan sebagai negarawan, paham konstitusi dan ketatanegaraan, punya integritas. Kan itu ciri-ciri hakim konstitusi. 9 inilah yang membenahi, kerja Anda nggak benar. Hati-hati, Anda merusak ketatanegaraan. Anda mencampur adukan yang mana eksekutif dan mana legislatif. Saya, teman-teman HTN, Mas Win, siapapun boleh memaknai apa yang dikehendaki konstitusi. Tapi pemaknaan konstitusi yang benar yang harus dipakai ya oleh 9 hakim konstitusi ini. Jadi kita bisa melihat dilemanya ya. Ternyata hakim konstitusi juga kerap dipertanyakan orang. Kalau sudah dekat dengan cerita kekuasaan, kok Anda memaknai berbeda gitu ya. Nah, sekarang ada tanggung jawab yang sangat penting setelah pemilu presiden yang karut-marut ya. Hakim konstitusi kan muncul dengan putusan-putusan yang bagus, yang dipuja-puji oleh publik. Nah, mudah-mudahan nih praktek yang sedang berantakan ini dibenahi, jangan sampai tidak dibenahi oleh Mahkamah Konstitusi. Biar publik juga semakin paham.
proses untuk kemudian para hakim konstitusi ini mengawal praktek ketatanegaraan itu apakah saya nggak tahu persis istilahnya ya, tapi kalau di hukum itu ada yang apa namanya sebuah kasus itu delik aduan, tapi ada juga sebuah kasus itu delik pidana gitu. Yang otomatis ketika itu terjadi maka sistem itu akan jalan. Tapi yang kalau delik aduan karena itu perdata, hanya kalau itu melaporkan, hanya ada yang para pihak yang melaporkan, maka itu akan diusut misalnya. Nah, dalam proses hakim konstitusi tadi misalnya katakanlah kasus apa wakil ketua DPR yang menjabat sekaligus menyambi sebagai jubir kepresidenan ini, itu apakah harus dilaporkan dulu atau ketika itu terjadi otomatis hakim punya kewenangan untuk memberi tafsir atau memberi penilaian atas itu sehingga oh itu Anda salah, oh ini seperti ini gitu. Ya, jadi praktik bertata negara tentu punya perbedaan dengan penegakan hukum pidana ya. Di kita itu Mahkamah Konstitusi itu punya 4 kewenangan dan 1 kewajiban atau disebut mudahnya 5 kewenangan ya. Yaitu pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilu, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan pendapat DPR. Wajib menyidangkan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum. Jadi ada 5. Nah, kesemuanya harus dalam bentuk yang sesuai dengan masing-masing pola pengaduan. Biasanya disebut pemohon. Nah, kalau terjadi pelanggaran penyelenggara negara, bisa dikoreksi melalui undang-undang, bisa dikoreksi melalui sengketa kewenangan lembaga negara, bisa dikoreksi melalui impeachment atau pendapat DPR. Kalau pelakunya adalah presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau dalam konteks yang kita sebutkan tadi, karena ada tindakan wakil ketua DPR yang terabas sana terabas ini, ya bisa di pengujian undang-undang ya, diuji pemaknaan undang-undang MD3 misalnya. Tugas wakil ketua DPR itu apa saja dan di mana batasannya gitu ya. Diminta MK menafsirkan. Ini praktik konkretnya nih, ini ada orang yang suka melanggar, tolong dong ditafsirkan boleh tidak bolehnya. Atau ada sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, di MK itu ada praktik dari generasi pertama, sengketa kewenangan lembaga negara ini dimaknai sebagai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang maknanya harus lembaga negara lain komplain kerja. Diambil alih sama lembaga lain. Eksekutif gitu ya. Bilang, loh itu kerja eksekutif, kok Anda legislatif ikut gitu ya. Nah, ini yang nggak mungkin di dalam praktik kekinian karena satu warna baju koalisi kan. Yang harusnya eksekutif bilang itu bukan kerja, jangan mentang-mentang Anda dekat presiden lalu Anda masuk ke wilayah eksekutif. Nah, ini sebenarnya pemaknaan yang tidak tepat menurut saya di generasi hakim konstitusi pertama, karena bunyi di Undang-Undang Dasar itu tidak ada kata antar. Dia sengketa kewenangan lembaga negara. Kapan sengketa terhadap kewenangan lembaga negara itu muncul? Kalau publik merasa dia tidak menjalankan kewenangannya dengan benar ya, oleh siapapun. Jadi tidak ada antar lembaga negara. Tapi oleh publik mereka menjalankan kewenangannya salah, tegur. Misalnya Ferry Amsari melihat nih wakil ketua DPR nggak benar nih. Kami bisa komplain. Itu sebabnya sengketa kewenangan lembaga negara tanpa kata antar ini bisa disebut sebagai constitutional complaint. Komplainnya warga negara terhadap praktik-praktik penyelenggaraan lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusinya. Nah, itu mungkin ya seperti itu harusnya ya. Kalau tidak pernah diseksatkan dengan kata antar, ya boleh. Ya penyesatannya itu terjadi di undang-undang, Mas Win. Kalau di konstitusinya udah benar. Kalau sengketa kewenangan lembaga negara itu tanpa kata antar seperti di konstitusi, saya yakin kita bisa menggugat, mempermasalahkan pelaksanaan kewenangan dari pejabat negara itu di MK. Bisa kita buktikan tuh dari awal kabinet mau dipanggil calon-calon menteri, si wakil ketua DPR sudah
seolah-olah penanti tamu gitu ya. Iya. Padahal sudah dinyatakan sebagai wakil ketua, belum pengumuman, belum lain-lain dan segala macam. Bahkan menjadi tempat seleksi juga kayaknya. Jadi kayak di Republik ini sekarang sudah ada kiblat baru. Dulu kiblatnya Pak Luhut ya, sekarang kiblat beliau gitu ya. Yang kemudian orang semua harus melapor untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, ini bisa meruntuhkan proses ketatanegaraan kita karena sudah tidak jelas lagi mana batasannya. Padahal kalau lembaga sistem presidensial, Mas Win, itu kamarnya jelas bedanya ya. Saya mau mengkonfirmasi nih, Bung. Apakah misalnya beberapa kali yang terakhir itu yang paling rame misalnya dulu waktu proses rencana DPR untuk mau membatalkan keputusan MK untuk yang electoral threshold 0% itu. Terus yang terakhir terbaru katanya kilatnya juga proses penyusunan RUU revisi RUU BUMN itu misalnya yang akhirnya melahirkan Danantara. Itu kan proses yang sedemikian instan gitu ya. Ya. Sebuah undang-undang inisiatif dari kabinet, dari pemerintahan yang kemudian harusnya digodok sedemikian ketat oleh lembaga legislatif. Tetapi karena mereka sudah kadung satu nafas tadi, Iya. satu dirijen, satu nafas, sehingga prosesnya begitu instan, sehingga hak publik untuk proses partisipasi, proses untuk mencermati DIP, Ya. DIM-nya undang-undang, bahkan konsultasi bermakna dan sebagainya, semuanya di-bypass gitu kan. Nah, apakah ini bukannya sudah terjadi gitu loh, sehingga kemudian Iya, saya sepakat Mas Wid bahwa untuk undang-undang BUMN yang melahirkan Danantara banyak kejanggalan luar biasa. Bahkan kalau kita konsisten dengan putusan MK soal Cipta Kerja ya, ini undang-undang harusnya batal secara formil karena tidak melalui partisipasi publik pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan turunannya ya. Kalau kita pakai putusan 91, kalau saya tidak salah ingat putusan MK soal yang Cipta Kerja itu ada partisipasi bermakna yang diwujudkan dalam 3 hak ya. Hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk kemudian menyampaikan pandangannya ya. Hak kemudian mendapatkan penjelasan kalau pendapatnya ditolak gitu. Itu tidak berlangsung. Belum lagi partisipasi publik ya yang harusnya bermakna itu harus ada sosialisasi, diskusi dan segala macam, itu bahkan tidak ada. nyari naskah akademiknya aja nggak mungkin. Naskah bahkan itu lebih parahnya, bahkan setelah diundangkan draft undang-undangnya tidak dituliskan. Itu aneh, betul-betul aneh. Bicara Padahal keterbukaan ada tapi tidak terbuka kan. ada konsep lembaga negara, lembaran negara, ada konsep. Jadi sesuatu masa undang-undang yang akan berlaku umum ya, erga omnes, menyentuh siapapun tapi tidak boleh diketahui siapapun, itu kan aneh Mas Win. Nah, memang kalau kita konsisten dengan putusan MK, ini barang sudah Batal itu ya. batal, cacat formilnya terbukti ini. Karena persis dengan terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa tadi selain Danantara yang Mas Win tanyakan? Ya, kalau saya nyontohkan yang dulu waktu rencana DPR mau membatalkan keputusan MK untuk mengurangi angka presiden, bukan presiden, calon kepala daerah. Oke. Ada 2 tadi ya, soal tidak adanya presidensial threshold dan ada pencalonan anggota gubernur, bupati dan wali kota ya dalam pemilu kada. Putusan MK tuh dahsyat tuh. Makanya Tiba-tiba DPR mau menganulir dadakan ya, tiba-tiba gitu ya. Dalam semalam. Tapi kan publik luar biasa, mereka kayaknya dulu itu ketika dicurangi di Pilpres ya, anak sultan masuk ke dalam gelanggang, mereka bisa maklumi ada masalah begitu ya. Tapi mereka sadar itu masalah, dan ketika kemudian mereka mulai tumbuh kesadaran, ini kayak nggak benar. Baru percikan kesadaran itu tumbuh, mau dikhianati lagi dengan pilkada. Itu yang membuat mereka marah dan menjaga agar demokrasi itu bukan untuk dinasti. Nah, putusan MK seperti ini kalau pro publik pasti bela ya. Coba deh kalau
ambang batas pencalonan presiden yang dihilangkan MK, bukan 0% sih istilahnya, sudah tidak ada, inkonstitusional itu. Coba-coba diubah, wah publik pasti marah. Marah. Di pilkada aja mereka marah, apalagi di pilpres begitu ya. Jadi menurut saya kalau MK menjalankan tugas konstitusionalnya yang benar, maka publik akan bersama mereka. Ini tandanya. Kalau MK tidak benar, kita kan sudah tahu peristiwa paman dan keponakan. Betapa MK dihinakan Ya, oleh ya. publik. Bahkan di Google Map diganti itu. Dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga gitu ya. Segitunya publik merasa punya konstitusi. Kalau itu dikoyak-koyak, maka publik akan melampiaskan perasaan mereka bahwa kami yang punya konstitusi. Kok Anda buat konstitusi ini jadi milik keluarga Anda sendiri? Itu yang bagi saya menarik, hebatnya publik ya. Mungkin ini lebih kecil ya skupnya daripada semacam sengketa kewenangan lembaga tadi. Tapi apakah yang kegelisahan publik yang seperti ini juga bisa difasilitasi oleh MK? Misalnya kasus pagar laut. Sebegitu besar saat itu perhatian publik, sebegitu banyak membayangkan akan lembaga negara yang terlibat atas entah perlibatan secara langsung maupun by omission gitu, meskipun mereka tidak melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga kemudian ekspektasinya nanti akan banyak sekali pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab gitu kan, mulai kementerian sampai pemerintah daerah gitu kan. Faktanya kemudian yang kena kasus hukumnya hanya seorang level kepala desa. Tapi kepala desa dengan kemampuan mampu mengganti 48 miliar. Itu saya mulai berpikir kayaknya cita-cita saya salah, bukan jadi dosen. Jadi kepala desa enak ya. Tapi harus dikohok. Harus dikohok. Nah itu kan lagi-lagi mencederai logika publik bahwa ketika masalah kasus sedemikian besar melibatkan, tapi kenapa kemudian yang bisa dituntut oleh lembaga penegak hukumnya hanya seorang kepala desa? Ini kan lagi-lagi ada banyak yang tidak melakukan tugasnya kan untuk membongkar kasus ini gitu kan? Ya, kejahatan itu seperti kentut, Mas Win. Mau siapapun memanipulasinya, mencoba menipu ya, orang akan mengetahui aroma ketidakberesannya gitu ya. Nah, apa yang terjadi di kentut pagar laut ini ya? Kok ada hanya kepala desa? Seolah-olah kepala desa ini yang mampu menjual beli tanah di laut ya, air dan menumbuhkan bambu di laut menjadi pagar itu. Karena itu kewenangannya terlalu besar untuk seorang kepala desa. Ada kewenangan badan pertanahan di sana ya. Ada bahkan yang di atasnya mungkin camat saja terlewat begitu ya. Saya bayangkan orkestrasi untuk menetapkan itu status sebagai PSN itu kan bagian dari ini yang sama gitu ya, bagian dari manipulasi yang jadi dengan berbagai tanggung jawab yang sangat besar itu. Kita tahulah bahwa aroma busuk ini tidak hanya di kohort, ini di mana-mana ini yang harus kemudian diselidiki satu persatu. Nah, bagi saya mestinya kalau negara peduli ya, ini kan termasuk parlemen kalau peduli, lembaga legislatif sudah membentuk pansus ini, betul-betul yang anggota dewannya dipercaya publik, figurnya kami pilih ini sebagai ketua pansus karena dia sosok yang luar biasa dan dia yang akan bertanggung jawab di proses ini. Nah, saya tidak tahu kenapa lembaga legislatif tidak punya inisiatif itu, kecuali ya pikiran kita ya karena kalian sudah menjadi sekondan yang sama gitu ya. Nah, begitu juga eksekutif kalau niat ya, Pak Presiden kan tidak sekedar perintahkan, saya perintahkan militer untuk cabut itu pagar. Tapi kan Presiden kita harus tahu siapa pelaku-pelakunya, pelanggar-pelanggarnya gitu ya. Itu sama terburu-burunya dalam berbagai ucapan ya ketika melakukan soal pagar laut ini. Kalau Presiden bilang saya sudah perintahkan Kapolri untuk membentuk satgas khusus ya untuk membongkar siapa mafia di pinggir laut ini ya, agar kemudian publik tahu bahwa hak-haknya saya yang bertanggung jawab lindungi. Tapi sampai sekarang kan tidak ada.
tiba-tiba muncul saja kambing hitam ya, dipersalahkan, yang kemudian punya kemampuan yang tidak masuk akal, 48 miliar mengganti ini semua, yang menyampaikan menteri lagi gitu ya. Bagi saya keanehan-keanehan itu semakin membuat aroma busuk kentut itu kian kentara. Jadi memang ini problematika nih Mas Win. Saya tidak melihat ada upaya untuk membongkar ini. Apalagi begitu Presiden bertemu 8 pengusaha besar yang salah satunya diduga berkaitan dengan pagar laut itu. Sebenarnya cerita udah selesai nih. Ya Anda urus aja lah negara ini punya keluarga Anda lah ya. Ya makanya saya bercanda tuh Mas Win berapa kali. Kayaknya pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar ini disalah maknai ini. Azas keluargaan itu dimaknai keluarga mereka aja gitu ya. Bukan keluarga bangsa Indonesia secara utuh. Nah bagi saya ya memang ini menyedihkan ya kalau Presiden tidak paham nilai-nilai ini. Kan Pak Presiden ini suka bergelora betul berpidato. Kalau nggak paham saya nggak yakin, karena kemudian kita pernah disuguhi yang namanya buku Indonesia Paradox, yang itu rasanya kalau bisa dipakai semacam pegangan atau manifesto seorang calon pemimpin yang saat itu ya belum berkuasa, itu kan saya membayangkan ya harusnya ketika dia berkuasa ya hal-hal yang ditulis di Indonesia Paradox itu yang dilaksanakan gitu kan. Iya. Ya, ada yang sen kiri belok kanan gitu ya, yang selalu kemudian menjadi citra publik terhadap pemerintahannya dan segala macamnya. Bagi saya Indonesia Paradox itu clear menggambarkan betapa kita itu suka melihat sesuatu dengan tidak konsisten, sesuatu yang menurut saya tampak di depan mata kita semua, tapi kita mencoba mengelakkan kebenaran. Saya mengambil contoh ya, Pak Presiden mengunjungi korban banjir Bekasi beberapa hari yang lalu. Saya sebut itu paradoks sebab kalau Presiden betul-betul peduli korban banjir, maka dia akan perintahkan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Anda berhentikan proyek 20 juta hektar hutan produktif Anda itu. Persis. Karena saya tidak mau setiap bulan mengunjungi rakyat saya yang terkena banjir. Persis. Saya tidak terbayang kalau mau lanjutkan cerita Presiden. Kalau Anda lanjutkan itu, setiap bagian yang Anda permainkan hutannya akan menimbulkan dampak banjir. 20 juta hektar itu Mas Win, menurut penelitian teman-teman lembaga lingkungan, saya tidak sebut nama, itu lebih luas dari Pulau Jawa. Pulau Jawa hanya 13 juta hektar, sak Pulau Jawa ini. Nah ini 20 juta hektar. Bayangkan hutan kita akan dicampur adukan berbagai kepentingan bisnis di dalamnya, dan nanti yang akan terimbas penderitaannya adalah rakyat. Belum lagi yang akan mengurus berbagai kegiatan Kementerian Kehutanan, sudah nampak nuansa nepotismenya. Jadi teman-teman satu partainya, saya tidak melihat ya kalau dia mau memasukkan teman partainya dalam kementerian, oke. Teman satu partai, tapi yang nggak satu truk juga ya. Sama ada suami apalagi istri. Suami istri kan. Itu kan kelihatan sekali nuansa nepotisnya yang menurut saya nggak diperbolehkan lah dalam praktik negara. Undang-Undang 28 tahun 99 itu kan masih berlaku. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. N-nya itu nepotisme loh. Iya loh. Jadi bagi saya itu paradoks ya, sikap seolah-olah untuk apa sih kita selalu punya gimmick ya, memeluk rakyat yang sedang gelisah, penuh penderitaan, mencium anak-anak bahwa seolah-olah ikut menderita. Gimmick seperti itu mungkin penting karena Presiden butuh hadir saat warga menderita, tapi jauh dari itu adalah kesesuaian perbuatan, kebijakan dan lain-lain dalam penyelenggaraan negara. Justru akar masalahnya akar yang menyebabkan itu ya. Jadi jangan-jangan saya jadi khawatir, jangan-jangan ada kepala negara, kepala pemerintahan yang hobi yang mengunjungi masyarakat yang menderita, karena itu dia buat kebijakan yang menderitakan rakyat kan ya, itu kan jadi problematika. Karena kemudian
apa dengan lagi-lagi gambaran seperti itu, paradoks. Ini kan kita mau bilang kaget itu ya gimana lagi kalau dengan seperti itu nggak diperbaiki akan terus menerus gitu kan. Iya. Terbaru yang terakhir kemudian Pertamina dan apa Antam yang kemudian nilai liganya itu sekarang sudah Gila-gilaan ya. Q bukan T Kuadriliun lagi ya. sudah kuadriliun Q gitu ya. kan. Setelah Pertamina katanya yang emas ini nanti bisa Antam. sampai 5,9 5,9 kuadriliun. kuadriliun gitu ya. Yang ini Iya. kan lagi-lagi kita hanya disuguhi apa istilahnya permainan bahwa ini terjadi kasus, tetapi tidak ada gambaran gimana penyelesaiannya secara hukum kan gitu. Iya. Jadi kalau Petra Niaga ya, 1 kuadriliun kerugian keuangan negaranya itu, Mas Win, yang angka yang ditilap itu adalah 190 triliun per tahun gitu ya. Bagi saya kita itu kalau menjalankan undang-undang udah selesai nih kasus. Udah ketemu siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi kan kita sibuk hal-hal yang tampak permukaan ya. Begitu mantan komisaris ngomong bahwa ini kejahatan lama, ini saya bongkar. Kita fokus memperdebatkan apakah ucapan itu patut tidak patut. Padahal ini ada substansi lain yang betul-betul harus kita urus. Siapa yang paling bertanggung jawab di kasus minyak oplosan ini yang merugikan banyak orang. Ya. Jadi kalau kita bayangkan, kalau hanya berdebat secara politik ini nggak akan selesai. Tapi kalau kita cermati secara hukum ya, kita bisa dengan mudah mengungkap siapa yang bertanggung jawab menurut undang-undang. Jadi jelas sekali ketentuan undang-undang menyatakan bahwa untuk pengurusan yang bertanggung jawab direktur, untuk pengawasan adalah komisaris dari BUMN yang mengurus itu sendiri. Nah, dari sana udah ketahuan tuh. Bahkan kalau pakai pasal 14 ya, jelas sekali yang paling bertanggung jawab Menteri BUMN gitu ya. Nah ini kok nggak diperdebatkan? Menterinya sudah sowan gitu. Mungkin karena ini bulan Ramadan sudah bertemu jam 11 malam dengan Jaksa Agung, jadi hilang begitu ya. Nah yang begini-beginian menurut saya publik sudah kerasa, sekali lagi kentutnya udah terasa, udah tahu nih ada yang berbau tidak benar. Tinggal penyelidik dalam kasus ini betul-betul jujur kepada dirinya dan warga, siapa yang bertanggung jawab. Nah saya sekali lagi yakin yang begini-beginian Mas Win punya kecenderungan cuman untuk ganti pemain aja. Dulu kalau Mas Win ingat Petrol juga ribut-ribut begini, tapi setelah itu 1-2 orang jadi korban selesai. Nah bagi saya banyak problematika ketidakpatuhan kepada undang-undang, ya diabaikan undang-undangnya, yang jalan adalah kepentingan politiknya. Ini salah satu contohnya. Nah apalagi Antam 5,9 kuadriliun BUMN jual yang berkaitan dengan emas palsu itu gimana pikiran kita, gimana kita bisa percaya kepada negara, disuruh percaya kepada negara, tapi perusahaan yang menjual emasnya emas palsu. beli minyak, beli SPBU udah apa beli Oplosan. BBM udah dari SPBU, Ya. ternyata minyaknya oplosan gitu. Disuruh sabar itu ya nggak tepat ya. Makanya saya bilang waktu di Masjid UGM itu, tanggung jawab kita sebagai insan yang beragama gitu ya adalah apa, menyampaikan kebenaran dipimpin yang zalim ya. Ada hadisnya itu ya, bahwa jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan kalimatnya Nggak di belakangnya gitu. nggak di belakang, di hadapan pemimpin yang zalim gitu ya. Itu jihad utama di bulan jihad terbesar. Bayangkan, jihad utama di bulan jihad terbesar. Nah ini ada yang salah-salah pakai ayat ya, bahwa ada hadis mengatakan bahwa kalau bisa sebagai umat ya mematuhi ulil amri itu penting. Itu ulil amri yang adil ya. Kan kalimatnya afdolun jihadi kan, jihad yang utama gitu ya. Artinya ini melawan sesuatu nih. Ini taat kepada amir itu, kalau kita amirnya
bilang pemimpinnya bilang pakai helm, ya pakai helm gitu. Itu taat. Tapi kalau pemimpinnya zalim, Anda punya kesempatan dapat jihad yang paling utama, ngomong di hadapannya. Karena kita jarang ketemu presiden, ya ngomonglah di podcast ya. Mudah-mudahan didengar oleh Apa? pimpinan gitu. Jihad versi medsos gitu ya. Versi viral gitu. Dan itu juga penting bagi saya untuk kalangan agamais memikirkan resolusi jihad baru ya dalam bernegara. Dulu resolusi jihadnya melawan penjajah gitu ya. Nah sekarang kata Bung Besar, kita akan berhadapan dengan anak bangsa sendiri suatu waktu. Yang zalim-zalim itulah kurang lebih ya. Dalam yang menyimpang itu adalah anak bangsa. Kan waktu dulu menyimpangnya adalah penjajah. Begitu merdeka, kita akan menghadapi penyimpangan anak bangsa sendiri. Nah, anak bangsa sendiri inilah yang kemudian perlu jadi resolusi jihad baru, bahwa Anda kalau nggak benar berhadapan dengan warga negara. Rasanya berat tapi Bung, karena waktu resolusi jihad itu kan PBNU, ketua PBNU-nya kan masih Belum dapat iup. Aduh kawan. Lalu sekarang sudah dikondisikan semua gitu ya. Yang Muhammadiyah, yang NU Iya, semuanya. semua sudah dapat. Kalau di Muhammadiyah namanya sekarang Adaroiyah. Karena dapat konsesi Adaro. Ada sekelompok Muhammadiyah yang Adaroiyah itu menyimpang dari pemahaman Muhammadiyahnya. Nah, kemudian kita berharap bahwa ini kan bukan sesuatu yang berjalan di ruang hampa gitu ya. Masyarakat sipil tentu saja bereaksi seperti tadi Bung Ferry jelaskan. Yang bentuk yang paling konkret adalah ketika Indonesia gelap, ada perlawanan secara masif gitu ya. Indonesia darurat satu itu ya. Tapi yang Indonesia gelap ini kan belum ada yang sifatnya secara masif kemudian itu mengarah sebagai sebuah bentuk koreksi gitu. Nah, tetapi lagi-lagi kalau bagi saya yang paling mengkhawatirkan adalah dengan tidak adanya perlawanan yang efektif ini, itu kan hanya akan bentuk-bentuk protes, bentuk-bentuk jihad kepada di depannya penguasa zolim secara langsung ini. Ya. Ini hanya sekedar dimaknai sebagai angin lalu gitu aja. Gimana caranya untuk biar efektif gitu untuk merubah? Dalam perjuangan tuh banyak faktor ya, Mas Wenny. Ada pemimpin yang hebat, ya. Ada yang orator. Nggak ada Bung Besar tuh nggak bisa menyatukan banyak orang tuh. Ada yang kemudian pemikir, ya teknisnya bagaimana gitu ya. Kalau nggak ada Tan Malaka menggagas, mencoret-coret konsep, susah juga itu ya. Nah, masing-masing orang punya elemen tersendiri dalam perjuangan. Dan bahkan harus diakui ya, tanpa ada bom atom, belum tentu kita merdeka ya. Jadi ini semua plot Tuhan berjalan gitu ya. Yang kalau menurut Profesor Yohanes Surya mestakung ya, semesta mendukung gitu ya. Dan saya yakin plot ini sedang berjalan. Pada ini percikan-percikan masyarakat sipil itu tumbuh muncul walaupun belum terkoordinasi, Walaupun belum menyatu ramenya masih di medsos. Masih di medsos. Tiba-tiba melonjak ya aksi di lapangan, tiba-tiba turun lagi. Ini semua proses ke sana gitu ya. Dan saya yakin mudah-mudahan suatu saat akan ada faktor penyatunya gitu ya. Di bulan ini kan memang ada problematika yang dulu kami tebak juga. Sebelum Ramadan tiba-tiba kritik publik mahasiswa terutama ketika setelah lagu Bayar-Bayar muncul, itu luar biasa hampir seluruh Indonesia. Tapi sekali lagi pemimpin yang zalim ini beruntung tiba-tiba bulan Ramadan kan. Nah itu orang mau masuk tidak mau model religius ya, modal religiusnya bukan melakukan jihad yang paling utama tuh, modalnya ya tarawih banyak-banyak begitu ya. Tetapi ada model yang mungkin jauh lebih sederhana begitu ya, yang orang harus sadari itu amal penting juga dalam agama gitu ya, di bulan Ramadan ini. Yang menumbuhkan kesadaran ini penting di bulan Ramadan supaya nanti setelah Lebaran ngegasnya energinya lebih ya. Jadi bagi saya punya keyakinan ya, ini faktor memang terlihat masih fluktuatif, tapi ini
punya kesinambungan yang serius, apalagi belum sampai 4 bulan kekacauannya luar biasa. Ada tuh adik presiden di negeri antah berantah itu Mas Win. Belum 4 bulan sudah menjanjikan, kalau presiden terpilih untuk kedua kali, saya akan bangun 30 juta rumah. Itu logika ketatanegaraan dan logika politiknya nggak sampai di saya. Belum sampai 4 bulan, bukan baru 4 bulan, belum sampai 4 bulan sudah kampanye minta terpilih 2 kali dan baru bangun 30 juta rumah gratis, ya. Padahal dia kan janji di kampanye sebelumnya, ya. Nah, bagi saya minta dipilih kembali ini juga aneh gitu, ya. Kerjalah benar dulu, nanti publik yang akan ini. Tapi saya yakin ini semua karena kebiasaan omon-omon juga, ya, asal bunyi, asal sebut tanpa perencanaan yang matang. Dan sekali lagi itu adalah penyakit dari presiden kita terdahulu lah, ya. Asal omon IKN begitu ternyata kita ketahui ini tidak matang dipersiapkan. Investor berantakan. sudah antri. Antri. Nah, investor sudah antri itu penyakit yang lama dibawa juga di mobil SMK Mas Win. Bahwa orang sudah antri nih. Sudah pesan di 6.000. inden. Kalau Bapak inden sekarang sudah 3 tahun lagi yang akan datang. Ini sudah 10 tahun lebih nggak ada juga mobil SMK itu muncul. Jadi ada kebiasaan, ya, tanpa persiapan, hanya ingin terlihat gimmick, ya, terlihat mempesona di depan publik, tapi faktanya publik yang menderita. Nah, ini menurut saya suatu hal yang perlu kita ingatkan terus di bulan suci Ramadan ini, bahwa tugas Anda nggak bisa diam. Saya ingat betul satu catatan Cak Nun, ya. Dia nulis satu peringatan penting bagi banyak orang. Saya tuh tidak bisa duduk beribadah tenang, mengingatkan kepada Tuhan bahwa saya ini layak masuk surga gitu, ya, dengan keimanan saya. Sementara orang-orang di sekeliling saya menderita. Iya. Jadi dia memberikan peringatan kepada kita, Anda kalau hanya miliki kesalehan personal tanpa kesalehan sosial, jangan-jangan Anda malah masuk neraka. Kata A.A. Nafis, ya, yang dalam novel Rubuhnya Surau Kami itu, sesuatu yang mengganjal seseorang faktor keimanan adalah dia tidak peduli kepada lingkungan sekitarnya. Apalagi dia seorang ulil amri gitu kan. Kita apalagi punya ulil amri. benchmark Umar bin Khattab sebegitu gelisahnya ketika rakyatnya masih lapar, masih. Iya, jangan terlalu sering lah naik pesawat ke luar negeri. Jadi nggak terasa rakyat sendiri lah. Atau naik mobil tetot gitu, ya. Sekali-sekali tetot macet itu, gitu ya, kan, ikut macet sama masyarakat gitu. Tidak akan pernah ada kebijakan yang mampu menyelesaikan macet di kota-kota besar, terutama di Jakarta, kalau pejabat-pejabatnya tidak pernah merasakan macet. Gitu. Ya, itulah. Bung Ferry, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa sedikit, ya, membantu untuk mengisi bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih juga sudah diundang untuk seru sama-sama mengingatkan orang. Dengan kemudian kita sama-sama menyadari bahwa kesalehan itu tidak hanya kesalehan personal gitu. Kita tidak hanya motif masuk surga sendirian. Ya, saya ingat ini kiasan penting yang saya coba sering sampaikan, bahwa kita mengingatkan orang ini bukan berarti kita yang paling soleh, yang paling baik. Itu sama saja dengan muazin, ya. Sebagus apapun suaranya, sehebat apapun suaranya, kebanyakan muazin bukan imam. Ya. Jadi jangan anggap kami sebagai orang yang paling beriman yang akan menjadi imam dalam pergerakan ini. Kami mungkin hanya 2 orang muazin yang sedang menyuarakan, ayolah. Sudah waktunya sekarang gitu, ya. Sudah waktunya sekarang. Oke, terima kasih banyak Bung Ferry. Sampai ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Sama-sama.